أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. Bapak-bapak dan ibu-ibu salihah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Dengan rahman rahimnya kita semua masih diberikan berlimpah nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan berbagai limpahan nikmat dari Allah semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di waktu yang penuh berkah ini ya, di subuh, sebagaimana Rasulullah senantiasa berdoa di setiap subuh, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahilah umatku di setiap subuhnya. Mudah-mudahan di waktu yang penuh berkah ini kita senantiasa berharap meraih ya keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Barokah itu adalah subutul khair wa ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan ya, menetapnya kebaikan yang sudah Allah berikan kepada kita. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama mengkaji beberapa hal ya, karena saya sudah mulai diundang dengan tarhib Ramadan. Nah, mungkin pada kesempatan kali ini juga saya mengingatkan terkait persiapan kita ya di bulan menjelang menyambut bulan Ramadan. Ini ada salah satu buku 15 faidah menyambut bulan Ramadan. Kalau para sahabat dari 6 bulan sebelumnya itu sudah terus berdoa dan berharap gitu ya dipertemukan dengan bulan Ramadan. Nah, oleh karena itu pada kesempatan kali ini ada buku yang bagus ya, 15 faidah menyambut bulan Ramadan. Nah, kita akan sama-sama mengkaji. Ini buku dari Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid ya, 15 faidah menyambut bulan Ramadan. Nah, di sini kita akan sama-sama melihat apakah hati kita ya, pikiran kita sudah mulai gitu ya memikirkan nih. Ini judul aslinya ini ya, Khamsah Asyarah Faidah fi Istiqbali Ramadan. Jadi ada Khamsah Asyarah, ada 15 faidah fi istiqbal, dalam menyambut Ramadan, bulan Ramadan. Apa saja faidahnya? Nah, kita akan sama-sama mempelajari ya 15 faidah itu seperti apa dan bagaimana. Nah, di sini kita masuk saja pada faidah yang pertama. Nah, faidah yang pertama itu mengingatkan ya buku ini bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang penuh kebaikan, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh rahmat, dan merupakan bulan ampunan. Kemudian dibebaskan dari api neraka ya. Jadi ya, faidah yang pertama, kita akan kedatangan tamu yang begitu spesial ya, Ramadan yang begitu istimewa. Harus betul-betul menyiapkan hati kita gitu ya. Kemudian berbagai halnya fi istiqbali Ramadan, harus betul-betul menyiapkan diri dengan berbagai halnya. Nah, di sini faidah yang pertama diingatkan bahwa An Abi Hurairah, hadis diterima dari Abi Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shoma Ramadan, barang siapa yang saum di bulan Ramadan, imanan wahtisaban, didasari keimanan dan keikhlasan, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih, maka dia akan diampuni ya seluruh dosanya yang sudah lalu. Wa man qama lailatul qadri, barang siapa yang menghidupkan ya Lailatul Qadar, imanan wahtisaban, dengan penuh keimanan dan keikhlasan, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, maka akan diampuni dosa ya yang telah lalu. Nah, di sini disampaikan bahwa dikuatkan ya dari Abi Hurairah, man qama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Nah, ini menguatkan yang tadi bahwa Rasulullah itu idza kana awwalu lailata min syahri Ramadan. Nah, ini dari menguatkan juga yang tadi ya,
idza kana awwalu lailah, apabila sudah masuk ya awal bulan Ramadan, suffidatis syayatin, maka setan itu dibelenggu ya. Suffidatis syayatin, kemudian sama wamardatul jinni. Jadi ketika bulan Ramadan itu sudah mulai masuk, maka setan-setan dibelenggu, kemudian tokoh jin ya, maksudnya pemuka jin juga dibelenggu. Nah, kemudian waghuliqat abwabun nar, kemudian pintu neraka ditutup. Falam yuftah min hababun, tidak ada satupun yang dibuka. Wa futihat abwabul jannah, dan dibukakan pintu surga. Falam yughlaq minhu babun, tidak ada satupun yang ditutup ya dari pintu surga itu. Wa yunadi munad, kemudian menyeru ya, terdengarlah yang menyeru ya, yaitu seorang penyeru, ya baghiyal khair, wahai para baghi, al-baghi itu para pengharap al khair, keburukan. Ya baghiyal khair, wahai orang-orang yang suka berharap kebaikan ya. Nah, di sini aqbil. Nah, sambutlah. Nah, jadi para pengharap kebaikan nih ketika memasuki menjelang bulan Ramadan, aqbil, sambutlah. Wa baghiyasy syarr, dan wahai orang yang berharap keburukan ya, aksir, maka kurangilah. Walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullu lailah. Nah, jadi Allah menetapkan para hamba yang dibebaskan dari api neraka, dan hal itu terjadi setiap malam. Nah, jadi di sini ya, malaikat penyeru menyeru ya, ya bagil khair aqbil, sambutlah ya, sambutlah para pengharap kebaikan. Wa baghiyasyarr, tetapi orang yang berkecimpung dalam keburukan, aksir, minimalnya kurangi gitu ya ketika akan memasuki bulan Ramadan itu. Nah, ini seperti ini faidah yang pertama. Kemudian faidah yang kedua, seorang muslim sangat senang dengan musim ketaatan dan mereka sangat gembira menyambutnya. Nah, kita tanya hati nurani kita ya, apakah kita merasa senang menyambut ya menjelang bulan Ramadan ini? Karena di sini di faidah yang kedua bahwa sebagai seorang muslim tentu saja sangat senang dengan adanya musim ketaatan dan akan sangat bergembira untuk menyambutnya. Nah, ini ya harus menyambut dengan penuh sukacita gitu ya. Seperti para sahabat yang dari sejak 6 bulan menanti-nantikan, berdoa ya, menitikan air mata, berharap kepada Allah ya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami pada bulan Ramadan dengan penuh harap, dengan penuh tadarru wa khufyah gitu ya. Nah, di sini di surah Yunus disampaikan ayat 58, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul, katakanlah Muhammad, bifadlillah, dengan karunia Allah, wa birahmatih, dan dengan rahmat Allah, fabidzalik, hendaklah ya, oleh karena itu, falyafrahu, hendaklah kalian bergembira, hendaklah mereka bergembira, huwa khairum mimma yajma'un, itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Nah, jadi sini ya ada salah satu surah di surah Yunus bahwa dengan karunia Allah, dengan rahmat Allah, fabidzalika falyafrahu, hendaklah mereka itu bergembira, hendaklah bersuka cita ya, huwa khairum mimma yajma'un. Nah, di sini bahwa musim-musim ketaatan merupakan bagian dari karunia dari Allah, rahmat dari Allah azza wa jalla ya, yang seharusnya kita bersemangat gitu ya untuk betul-betul memanfaatkan sehingga tidak kalau mengabaikan ya akan sengsara. Nah, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis. Nah, di sini if'alu al khair, kerjakanlah oleh kalian kebaikan. If'alu, kerjakanlah oleh kalian al khair, kebaikan, dahrakum, dalam waktu kalian ya, waktu kalian, dalam mengisi waktu kalian. Wa ta'arradu linafahati rahmatillah, bersemangatlah untuk mencari karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Fa innalillah, karena sesungguhnya Allah itu memiliki
nafahatin, memiliki karunia yang banyak ya, min rahmatihi, memiliki karunia yang banyak, yusibu biha may yasha'u min ibadih, dan hal itu Allah berikan ya, Allah berikan rahmat dan karunia itu may yasha'u min ibadih, siapa saja yang Allah kehendaki. Jadi tidak semuanya sama Allah dikasih rahmat, dikasih karunia. Makanya harus bersemangat gitu ya. Ketika menyambut bulan Ramadan ini bersemangat, apakah kita sudah mencari ilmunya, apakah kita sudah menyiapkan mentalitas kita ya, spiritualitas kita dengan berbagai hal ya, seperti yang dilakukan oleh para sahabat, para salafus salih ya, mereka begitu bersemangat gitu, wa ta'arradu. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang kelompok ini ya, if'alul khair, pokoknya kerjakan kebaikan, kerjakan berbagai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dahrakum ya, dalam mengisi waktu kalian, wa ta'arradu, bersemangatlah linafahati rahmatillah, bersemangatlah untuk menggapai karunia dan rahmat dari Allah Azza wa Jalla, karena nggak semua Allah kasih. Fa inna lillah, karena sesungguhnya Allah itu punya nafahatim min rahmatih, Allah itu punya karunia yang banyak ya dari rahmat Allah itu, yusibu biha, yang Allah akan berikan dengan rahmat dan karunia-Nya itu, may yasha, orang-orang yang Allah kehendaki, min ibadihi, dari hamba-hambanya. Ketika hambanya itu betul-betul bersemangat ya, bersemangat, berharap ridho, karunia, anugerah, berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah pun akan melihat gitu ya, siapa yang paling antusias, siapa yang paling bersemangat gitu ya. Nah, kemudian untuk faidah ketiga itu adalah seorang muslim bergembira dengan datangnya bulan Ramadan. Kenapa? Karena bulan Ramadan itu adalah bulan saum, bulan qiyam ya, bulan sholat ya, kemudian baca Quran, bulan bacanya Al-Quran, yang mana semua ini menjadi wasilah hamba untuk mohon ampun kepada Allah dan mohon dibebaskan dari api neraka. Nah, jadi kenapa bergembira? Karena ini adalah bulan istimewa. Kalau misalnya di bulan-bulan sebelumnya ya, sebelum bulan Ramadan, kita lalai, misalnya kita melakukan berbagai dosa atau maksiat, berbagai kelalaian. Nah, Ramadan ini bisa menjadi keberkahan, bisa menghapus ya Ramadudunub, dengan Ramadan itu bibarokatihi, karena keberkahan bulan Ramadan itu bisa menghapus 11 bulan yang lalu ya, dosa maksiat yang kita lakukan di 11 bulan yang lalu, bibarokatihi, dengan berkah Ramadan itu bisa terhapus gitu ya. Nah, makanya kita harus menspesialkan hati kita, menyiapkan diri ya untuk menyambut Ramadan. Untuk faidah keempat adalah Rasulullah SAW senantiasa memberikan kabar gembira. Nah, Rasul juga suka ngasih kabar gembira kepada umatnya ya ketika datang bulan Ramadan. Nah, jadi di sini hadisnya, banyak ya hadisnya sebetulnya. An Abi Hurairah, hadis diterima dari Abi Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah meridainya. Qala Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, yubashiru ashabahu, Rasulullah memberikan kabar gembira kepada para sahabat. Nah, ini istilahnya yubashiru ashabahu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kabar gembira kepada para sahabatnya. Qad ja'akum Ramadan, sungguh telah datang untuk kalian bulan Ramadan, syahrun mubarak, yaitu bulan yang penuh berkah, yaqtaradallahu alaikum siyamah, yang Allah mewajibkan atas kalian untuk saum ya. Tuftahu fihi abwabul jannah, dibukakan pada bulan Ramadan pintu surga, wa tughlaqu fihi abwabul jahim, dikunci ya, ditutup pintu neraka jahim, wa tughallu fihi syayatin, kemudian setan-setan dibelenggu, fihi lailatun, pada bulan Ramadan itu ada satu malam, khairu min alfisyahr, lebih baik dari 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurima. Nah, nauzubillah ya, barang siapa yang hurima, terhalang khairaha, dari kebaikan bulan Ramadan, faqad hurima, maka dia sungguh rugi gitu ya. Bagi yang terhalang mendapatkan kebaikan pada dalam bulan Ramadan, faqad khasira, sungguh dia adalah manusia yang paling rugi ya. Kalau dalam hadis lain,
nasibnya seburuk-buruk nasib ini orang yang tidak mendapatkan kebaikan dari bulan Ramadan. Nah, di sini dari hadis tadi ya, sebagian ulama menyampaikan bahwa hadis ini merupakan dasar boleh ya, misalnya saling mengucapkan selamat, menyatakan kegembiraan dengan datangnya bulan Ramadan, misalnya. Nah ini, dengan berbagai keistimewaannya, begitu semuanya berharap, semuanya memberikan kabar gembira ya. Nah dari hadis tadi intinya menjadi dasar boleh untuk saling mengucapkan selamat gitu ya, menyatakan, meluapkan kegembiraan misalnya. Nah kemudian faidah yang kelima, nah dulu para salafus salih ya, para salafus salih mereka bersuka cita ya dengan datangnya bulan Ramadan. Mereka meminta kepada Allah untuk dipertemukan dengan bulan Ramadan dan diberikan taufik untuk melakukan berbagai ketaatan di dalamnya. Nah jadi sebagaimana yang disampaikan oleh Mu'alla bin Fadl bahwa dulu ya mereka berdoa. Nah tadi ya disampaikan oleh Mu'alla bin Fadl, dulu para salafus soleh itu mereka berdoa selama 6 bulan ya, selama 6 bulan itu sudah berdoa gitu, sejak bulan apa gitu ya, dipertemukan di bulan Ramadan, kemudian berdoa juga 6 bulan supaya amalnya diterima di sisi Allah. Jadi para salafus soleh itu tidak berhenti ya, 6 bulan menjelang Ramadan itu mereka berdoa supaya balighna Ramadan, dipertemukan ya, disampaikan sampai bulan Ramadan. Kemudian setelah Ramadan mereka pun berdoa supaya amaliyah mereka selama bulan Ramadan itu diterima gitu ya. Jadi pas ya 12 bulan itu terus diisi dengan doa-doa. Nah, di sini Yahya bin Abi Katsir beliau berdoa ketika menjelang masuk bulan Ramadan itu. Nah, tadi ya Allahumma salimni li Ramadan wasalim Ramadhanali wasalim humini mutaqabbala. Ya Allah selamatkan aku, sampaikan aku ya untuk masuk di bulan Ramadan, sampaikan kepadaku bulan Ramadan dan jadikan amalanku di bulan Ramadan diterima. Dan ini ya terus dipanjatkan. Ini dari Abu Bakar bin Abi Maryam rahimahullah, beliau menyampaikan bahwa saya mendengar guru-guru kami berkata ya, kalau sudah datang bulan Ramadan maka telah datang bulan yang mensucikan. Mereka menyampaikan, bersegeralah untuk bersedekah di dalamnya karena pahalanya dilipat gandakan seperti sedekah yang dikeluarkan di jalan Allah. Nah jadi sudah memanage dari sekarang ya, disisihkan infak untuk bersedekah di bulan Ramadan gitu ya. Nah itu sejak mulai sekarang sudah disiapkan. Nah ini bersegeralah untuk bersedekah karena dilipat gandakan gitu ya, seperti sedekah yang dikeluarkan untuk jihad fi sabilillah. Nah kemudian faidah yang keenam, nah di antara manusia ada yang punya obsesi yang tinggi gitu ya, ada kerinduannya semakin bertambah gitu ya, dengan kecintaan juga semakin bertambah, menanti-nanti ya, menunggu-nunggu bulan Ramadan di setiap tahunnya, dan betul-betul menyiapkan bekal untuk menyambutnya, dan menyiapkan diri secara paripurna ya untuk menyambut bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Nah jadi mudah-mudahan kita tergolong kelompok ini ya, yang betul-betul merindukan, betul-betul menunggu-nunggu gitu ya, menyiapkan berbagai bekal untuk menyambut gitu ya, bukan hanya tanpa makna ya, misalnya dari sisi perekonomian tadi untuk betul-betul infak sedekahnya nanti seperti apa gitu ya, dari sisi spiritual, dari sisi mentalitas. Nah sudah dipersiapkan sedemikian rupa. Nah di sini para salafus sholih mereka begitu bersungguh-sungguh bermujahadah gitu ya dalam setiap ketaatan. Mereka sudah mulai menyiapkan ya, bermujahadah melakukan berbagai ketaatan, saumnya, sholatnya, baca Qur'annya ya, zikirnya, istighfarnya, doa-doanya juga ya, karena bulan Ramadan itu bulan yang begitu mustajab ya. Nah maka kan di antara ayat 186 ketika Allah menjelaskan saum Ramadan 183 sampai 187, tiba-tiba di 186 itu ada tersempil perintah untuk berdoa. Ketika Allah menjelaskan tentang saum, tiba-tiba di ayat 186-nya perintah untuk berdoa. Itu artinya bahwa
Ramadan itu adalah segala hajat kita, segala kebutuhan kita. Dari sekarang sudah mulai di list gitu ya, karena berdoa di bulan itu insya Allah mustajab gitu ya. Sehingga berbagai hajat, berbagai keperluan dari mulai sekarang sudah kita list ya. Jadi jangan sampai sama berdoa di bulan Ramadan dengan di luar Ramadan, itu harus dibedakan gitu ya, harus betul-betul, karena betul-betul bulan yang mustajab, makbul ya, didengar langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, list-listnya itu ya, misalnya bagi orang yang punya penyakit nggak sembuh-sembuh, bermujahadah, bersungguh-sungguh berdoa di bulan Ramadan supaya disembuhkan. Bagi orang-orang yang perekonomiannya sedang diuji, bersungguh-sungguh sama Allah ya, meminta supaya perekonomiannya ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang tua yang punya anak gadis belum mendapatkan jodoh, misalnya bersungguh-sungguh bermujahadah ya, berdoa di bulan Ramadan supaya dijabah seluruh amalnya, seluruh keinginannya ya. Itu sudah mulai ditulis, misalnya ingin berdoa apa saja. Nah, kemudian untuk faidah ketujuh, ini untuk faidah ketujuh, enak basi yo. Nek neng kulkas ki ora basi, Gat. Sebentar. Sebentar ya Bunda Zuhra, saya mute dulu ini ke sini, suaranya udah di mute. Baiklah, selanjutnya kita ini ya, faidah yang ketujuh, bahwa datangnya bulan Ramadan dan taufik yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk saum dan sholat merupakan satu nikmat besar yang Allah berikan kepada kita. Nah, di sini ya, bahwa di sini bahwa banyak gitu manusia di sekarang misalnya ini betapa banyak di sini ya manusia atau orang-orang yang dulu bersama kita di bulan Ramadan, namun pada Ramadan kali ini ya, mereka sudah berada di dalam kubur, kemudian amal-amal mereka sudah digantung ya, kematian sudah mendahului mereka nih, sehingga tidak mendapatkan Ramadan. Nah, sehingga kita harus merasa bahagia gitu ya dengan kita merasakan nikmat terbesar ini gitu ya. Nah, para syair menyampaikan gitu ya, wahai orang-orang yang tidak mencukupkan dirinya dengan dosa di bulan Rajab, sampai dia juga masih bermaksiat kepada Allah di bulan Sya'ban ya, sungguh bulan saum sudah menaungimu dari 2 bulan tersebut. Jangan engkau jadikan Ramadan ini ya sebagai bulan yang maksiat. Jadi cukup Rajab, Sya'ban itu misalnya dengan berbagai dosa maksiat yang kita lakukan sudah cukup gitu ya. Jangan sampai ketika bertemu Ramadan masih melakukan maksiat. Bacalah Quran dan zikirlah di bulan itu dengan penuh mujahadah, penuh kesungguh-sungguhan, karena dia merupakan bulan membaca, bulan bertasbih. Dan berapa banyak manusia yang engkau tahu dulu mereka saum dari setiap keluarga, tetangga, dan sahabat, namun kematian sudah menghampiri dan mendahului mereka, dan bersegeralah ya, sungguh takdir lebih dekat daripada orang-orang di sekitarmu. Nah, jadi intinya harus memanfaatkan momen ini sebaik-baiknya. Cukup misalnya ketika kita banyak maksiat, banyak melakukan dosa, cukup gitu ya berakhir di bulan Rajab, di bulan Sya'ban gitu ya. Dan ketika Ramadan mudah-mudahan sudah menghindarkan diri ya dari berbagai dosa dan maksiat yang kita lakukan. Kemudian faidah ke-8, pada saat kita sudah berada di pintu gerbang bulan Ramadan, maka ada beberapa hal yang harus disiapkan. Di antaranya memperbaiki niat kita gitu ya, memperbaiki niat kita untuk betul-betul dengan adanya Ramadan itu meraih ketakwaan gitu ya, meraih ketakwaan, mengencangkan azam gitu ya, azam kita untuk meninggalkan sesuatu yang haram, mengubah berbagai kebiasaan buruk, bersungguh-sungguh dalam melakukan berbagai ketaatan, dan menjadikan Ramadan itu bulan yang produktif ya, penuh kebaikan, bulan yang ideal gitu ya, tidak dipakai untuk males, mager misalnya. Nah, di sini Allah Azza wa Jalla di surah Muhammad, Allah berfirman, fa idza azamal amru, apabila azamal amru ya, perintah sudah ditetapkan, falau sadaqullah, padahal jika
mereka benar-benar beriman kepada Allah, lakana khairal lahum, niscaya hal itu lebih baik baginya. Nah, ini Imam Ibnu Qayyim menyampaikan bahwa tidak ada sesuatu yang lebih bermanfaat bagi seorang hamba melainkan kejujuran seorang hamba kepada Allah di setiap urusannya. Dari kejujuran tekadnya, dia jujur akan tekad dan perbuatannya. Maka kejujuran tekad itu adalah kumpulan dan ikatan yang kuat untuk tidak ada keraguan di dalamnya ya, bahkan menjadi sebuah tekad yang tidak bisa digoyahkan. Nah, jadi ketika tekad sudah diazamkan gitu ya, dan mengorbankan semangat kita untuk betul-betul ini ya, mencegah dari berbagai kelemahan kita gitu ya, mencegah dari berbagai perasaan malas, mencegah dari berbagai perasaan futur. Nah, kita azamkan ya, faiza azam tafattawakkal 'ala Allah, ketika kita sudah berazam maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang ke-9, kita menyambut Ramadan dengan tekad yang kuat untuk tidak meninggalkan Al-Qur'an pada bulan Ramadan. Nah, jadi kenapa Allah mencintai ya? Jadi ada salah satu istilah yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim bahwa Allah itu di antara 12 bulan Allah mencintai bulan Ramadan, itu adalah bulan yang paling Allah cintai. Kenapa? Di antaranya ada 3 alasan ya Allah begitu mencintai bulan Ramadan, karena bulan Ramadan itu adalah keistimewaannya Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Jadi tidak ada istimewa Ramadan ketika kita tidak mengistimewakan Al-Quran. Jadi kalau para ulama dulu ya, mereka itu sampai meninggalkan kajiannya hanya khusus untuk terus menghatamkan gitu ya di bulan Ramadan. Jadi fokus untuk kepada Al-Quran gitu ya, karena Ramadan tidak akan istimewa ketika kita tidak menspesialkan Al-Quran. Jadi bagaimana caranya dari mulai sekarang ya, memperbanyak membaca setiap hari, sering-sering untuk menghatamkannya ya, tidak cukup hanya 1 kali menghatamkan gitu ya. Kita sudah tahu bagaimana kalau para sahabat itu minimalnya mereka itu memang 3 hari hatam, jadi 1 hari itu 10 juz gitu ya. Itu yang paling sedikit itu seperti itu. Kemudian ada yang kullalailah, setiap malamnya gitu ya. Kalau Imam Syafi'i kullanahar wa kullalailah ya, siangnya hatam 30 juz, malamnya hatam 30 juz, sehingga Imam Syafi'i itu situna khatmatan, 60 kali hatam. Imam Syafi'i itu betul-betul subhanallah ya, 60 kali hatam. Jadi karena siangnya 30 juz, malamnya 30 juz, sehingga ketika 1 bulan itu situna khatmatan, 60 kali khatam gitu ya. Nah, bagaimana dengan kita gitu ya yang masih jauh gitu ya. Kemudian faedah yang ke-10, kita menyebut bulan Ramadan dengan banyak istighfar, taubatan nasuha ya, berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, kita bersihkan ya hati kita, noda-noda gitu ya dalam hati kita. Karena ketika seorang innal abda, sesungguhnya seorang hamba, idza akhta'a khati'atan, ketika dia berbuat dosa atau maksiat, kemudian nukitat nuktah sauda, ada titik hitam di hati kita. Ketika kita beristighfar maka akan terhapus titik hitam itu, tetapi ketika kita berbuat maksiat lagi, zida, maka bertambah titik hitam itu ya. Nah, di momentum sebelum Ramadan ini kita bersihkan titik-titik hitam ya, noda-noda maksiat di dalam hati pikiran kita, rasa hasud kita, kesombongan kita, kemudian rasa malas kita, kemudian berbagai penyakit-penyakit hati ya, kita istighfarkan ya, kita istighfari gitu ya, kita mohon ampun sama Allah, taubatan nasuha dengan doa-doa. Misalnya dari Nabi Adam doanya, Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doa dari Nabi Yunus ya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Doa Sayyidul Istighfar ya, Allahumma anta rabbi. Jadi menjelang Ramadan itu pokoknya perbanyak istighfar, taubatan nasuha, banyak permohonan ampun ya, kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, kemudian faedah yang ke-11 adalah kita menyambut bulan Ramadan dengan belajar hal-hal yang urgent yang untuk kita pelajari, misalnya hukum-hukum tentang saum gitu ya, supaya kita itu benar-benar merasakan faidah manfaatnya gitu ya. Rukun saum misalnya, yang wajib, yang dianjurkan ketika saum, hal yang membatalkan misalnya.
yang mempengaruhi sah atau tidaknya, misalnya makan, minum, kemudian hal-hal yang tidak mempengaruhi saum kita, misalnya misalnya tentang siwak, tentang menelan liur, mandi, mempelajari hal-hal yang merupakan uzur bagi seseorang untuk tidak melaksanakan saum. Nah, pokoknya ilmu-ilmu tentang saum itu betul-betul dipelajari gitu ya. Nah, supaya kita bisa mendapatkan kenikmatan, keberkahan saum di bulan Ramadan. Kemudian faedah ke-12 adalah kita menyambut Ramadan dengan menghilangkan sedapat mungkin perilaku atau perbuatan yang bisa menjadi rintangan atau penghalang seorang untuk saum. Jadi ini ya, sedapat mungkin perilaku yang bisa menjadi hambatan, rintangan ya seorang untuk melaksanakan saum. Kemudian yang ke-13, kita menyambut Ramadan dengan doa, harapan dan ketundukan kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah mempertemukan kita dengan Ramadan dalam keadaan sehat, baik jasmani atau rohani kita, mental kita juga sehat gitu ya. Nah, jadi kalau itu ya, walaupun hadisnya dhaif, tetapi ini juga asal jangan diajarkan misalnya kita kalau doa maya bisa dengan Sunda, Indonesia ya. Ini ada doa walaupun tidak sahih, tetapi para itu membacanya ya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Pokoknya kita meminta kepada Allah untuk dimudahkan melakukan berbagai ibadah saum, sholat dan ibadah lainnya ya. Mudah-mudahan Allah meridhai. Yang ke-14, kita menyambut bulan Ramadan dengan mempersiapkan bekal semaksimal mungkin. Nah ya, misalnya memberi seluruh perlengkapan makanan misalnya, untuk meminimalisir kita keluar dari rumah ya, kesibukan berbelanja di pasar misalnya. Jadi sudah mulai dipersiapkan dari sekarang gitu ya, memanage, apalagi ibu-ibu nih 10 hari terakhir itu hari-hari yang begitu istimewa, seharusnya itu adalah kita semakin kencang ya amal solihnya, tetapi suka terganggu ya dengan bikin kue atau belanja itu untuk keperluan baju dan sebagainya. Jadi di manage dari sekarang apa yang bisa kita lakukan nih untuk persiapan baju, untuk persiapan kue. Jadi jangan disedeken gitu ya, 10 hari terakhir itu yang begitu harus betul-betul diistimewakan harusnya gitu ya, dengan memaksimalkan amal solih kita. Nah, kemudian faedah ke-15 ya, udah terakhir ini 15. Kita menyambut bulan Ramadan dengan mengambil andil atau saham dalam mempersiapkan masjid ya untuk ditempati sholat misalnya membersihkan WC, misalkan melengkapi fasilitas ya, senyaman mungkin nanti untuk tarawih, untuk kipas anginnya, AC-nya, lampunya, mikrofonnya, sound systemnya gitu ya, menyiapkan sajadah yang baru atau yang bersih. Nah, ini menjadi momentum kita menjaga dan memelihara kebersihan WC, tempat-tempat wudhu ya. Kemudian ini perbaikan mulai diperbaiki ya, menyiapkan tempat khusus untuk perempuan yang ingin melakukan sholat tarawih gitu ya. Nah, kemudian menambah mushaf, Quran, menambah mushaf, kita sedekah mushaf, buku-buku dakwah ya. Pokoknya semuanya mengambil andil ya dalam kebaikan-kebaikan tersebut. Nah, ini diantaranya 15 faidah yang terpenting. Kita harus betul-betul menyiapkan berbagai halnya ya, bekal ilmu dan berbagainya, supaya kita itu benar-benar bisa merasakan nikmatnya Ramadan, bisa merasakan nikmatnya beribadah dengan maksimal ya, mendapatkan pahala, sehingga ketika kita benar-benar mengisi bulan Ramadan dengan berbagai kebaikan, mudah-mudahan dengan berkah Ramadan 11 bulan yang lalu yang kita banyak dosa dan maksiatnya, yarmaduz dzunub, membakar seluruh dosa. Di sini ya, dalam salah satu kaidahnya, yarmaduz dzunub, membakar seluruh dosa, bibarokati syahri Ramadan, dengan berkah bulan Ramadan, sehingga pada hari Idul Fitri itu bisa suci ya, seperti kayaumi waladathu ummu gitu ya, seperti hari dilahirkan, suci, bersih ya dari berbagai noda dan dosa, ketika kita betul-betul menyiapkan dan mengisi Ramadan dengan berbagai ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya itu saja di buku 15 faidah menyambut bulan Ramadan. Masih banyak waktu ya kita untuk mempersiapkan diri, menyiapkan doa-doa terbaik yang akan kita panjatkan gitu ya, menyiapkan perekonomian kita supaya infak sedekah kita maksimal di bulan Ramadan. Hanya itu saja. Saya mohon ampun sama Allah, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Mukarramah Bunda Dr. Hajah Penti yang sudah menyampaikan materi. Jazakillah khairan katsira. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua serta bisa mengamalkannya. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa bi'allimna alladzi yanfa'una wa bifaqihna wa faqih ahlana wa qurrati lana fi dinina. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang